Shalom untuk kita semua, selamat hari Minggu, Seksagesima 12 Februari 2023. Yang menjadi firman Tuhan kepada kita di minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa, selalu dalam penyertaan Tuhan. Dalam satu minggu ini, kita boleh diberkati melalui setiap pekerjaan yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada saat ini adalah tentang kebahagiaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang disebut dengan orang yang berbahagia? Kalau kita berpikir secara duniawi, orang-orang yang akan menyebut bahwa ketika aku punya harta yang banyak, aku berbahagia. Ketika aku memiliki istri yang cantik, aku berbahagia. Ketika aku memiliki suami yang ganteng, aku berbahagia. Ketika aku memiliki rumah yang besar, aku berbahagia. Ketika aku memiliki mobil yang banyak, aku berbahagia. Ketika aku naik jabatan, aku berbahagia. Bla 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 bla, semuanya itu adalah kebahagiaan menurut pandangan dunia. Bahkan ketika anak-anak muda mendapatkan pacar yang cantik, ganteng, itu adalah suatu kebahagiaan. Atau ketika bisa bermain Mobile Legend tingkat level yang tertinggi, itu adalah kebahagiaan bagi kaum muda. Atau banyak hal yang dalam sudut pandang dunia itu adalah kebahagiaan. Tetapi seperti apa yang katakan Aristoteles, carilah happiness yang tertinggi. Apakah benar-benar yang kita ucapkan tadi adalah kebahagiaan yang tertinggi? Belum tentu. Karena ada kalanya ketika kita telah mencapai itu, tetap ada kekosongan di dalam hati kita. Ketika kita telah mencapai suatu tingkatan itu, kita merasa, loh kok ada yang kurang ya? Kita merasa, loh kok belum puas ya? Kok belum ini ya? Kok belum itu ya? Itu ternyata menunjukkan bahwa itu belum tingkat kebahagiaan yang sesungguhnya, saudara-saudara yang terkasih. Nah, melalui firman ini pada ayat yang pertama sampai ayat ketiga, kita akan dituntun siapakah orang yang disebut berbahagia. Yang pertama pada ayatnya yang pertama disebutkan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tidak hanya tidak bercela, tetapi hidup menurut Taurat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar minggu yang lalu tentang fungsi Taurat Tuhan itu sebagai cermin bagi kita. Sebagai cermin yang menunjukkan siapa kita di hadapan cermin itu. Secara utuh, totalitas kehidupan kita. Fungsi firman itu akan menuntun kita melakukan hal yang benar, melakukan hal yang tidak bercela, tidak hanya terlihat, tetapi benar-benar diekspresikan dari inner kita di dalam. Itu terpancar dari dalam diri kita, menaati Taurat Tuhan, dan maka hidup kita akan terpimpin secara teratur. Maka kita tidak akan hidup sesuka-suka kita di dunia ini, maka hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita boleh merasa bahagia ketika benar-benar kita hidup menurut aturan dan ketetapan Tuhan. Yang kedua disebut orang yang berbahagia adalah pada ayatnya yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya,
yang mencari Dia dengan segenap hati, orang yang selalu merindukan Tuhan, orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mencari wajah Tuhan, seperti apa yang Yesaya katakan, carilah Tuhan selagi Ia masih ingin untuk ditemui. Karena ada saatnya ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Ia tidak akan mendengar pada harinya nanti. Nah, mencari Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bagi orang-orang yang aktif dalam pelayanan, bagi orang-orang yang bersekolah teologi, bukan hanya sekedar mencari meneliti hukum itu, tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya seperti yang saya katakan tadi, cermin dalam kehidupannya. Maka firman itu tidak hanya sekedar menjadi ilmu untuk dipelajari, itu penting, ilmu tafsir alegoris, tafsir apalagi itu namanya, historis kritis, kanonikal dan lain sebagainya, jenis-jenis tafsiran yang ada. Tidak hanya sebatas itu hanyalah alat untuk membantu kita semakin memahami firman Tuhan. Tetapi bagaimana firman itu hidup di dalam diri kita, firman itu nyata di dalam hati kita, dan terpancar di dalam kehidupan kita setiap hari, melalui perkataan, melalui pikiran, melalui tindakan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita tidak tahu mengasihi diri kita? Yesus berkata bahwa orang yang mengasihi orang lain itu harus terlebih dahulu mengasihi dirinya. Maka dia menyebutkan bahwa kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kamu tahu mengasihi orang lain kalau kamu tidak tahu caranya mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri itu tidak sama dengan egois. Mencintai diri sendiri berarti dia tahu bagaimana memperlakukan dirinya seturut dengan kehendak Tuhan. Dia tahu merawat dirinya. Dia tahu tidak menyakiti dirinya. Maka apa yang dia inginkan untuk dilakukan pada dirinya, dia akan lakukan kepada orang lain. Ketika kita tidak ingin orang lain mencubit kita, ketika kita tahu rasa cubitan itu sakit, maka kita tidak akan mencubit orang lain. Ketika kita tahu bahwa rasa pukulan itu sangat menyakitkan, kita tidak akan memukul orang lain. Ketika kata-kata pedas itu menyakiti hati kita, maka kita tidak akan dengan sengaja melontarkan kata-kata pedas kepada orang lain, mencibir, mengumpat dan lain sebagainya. Tetapi kita akan tahu memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, itu adalah 3 yang pemazmur tawarkan tentang kebahagiaan itu. Maka dari itu, ketika kita telah tahu bahwa siapa yang berbahagia itu adalah orang-orang yang telah disebutkan tadi, dan mengapa kita harus melakukan itu, mengapa kita harus berpegang pada firman Tuhan, karena Tuhan sendiri telah menyatakannya. Pada ayat yang keempat disebutkan bahwa Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Jadi firman itu telah diberikan dan harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti memegang duri gitu. Kalau bahasa Malungunnya itu langgang darngos. Tidak pegang enggak ya. Maka kita akan tertusuk ketika kita memegang rih. Pasti bahasa Indonesianya rih itu adalah rumput yang tajam. Ketika kita ingin mencabutnya, kita harus benar-benar gitu mencabutnya. Tidak hanya cabut enggak ya, maka tangan kita akan terluka. Tetapi kita memang memegangnya dengan baik, maka kita tidak akan terluka. Firman Tuhan pun seperti itu. Tuhan berkata melalui Yohanes di surat Wahyunya menyebutkan bahwa orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi ketika kita telah mau untuk hidup di dalam firman Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Jangan pernah hidup enggak seperti itu gitu. Nah, selanjutnya
Mengapa kita melakukan itu? Karena Tuhan sendiri yang telah perintahkan supaya kita mau dengan sungguh-sungguh memegang firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita peroleh ketika kita berjalan dalam firman Tuhan? Ketika hidup kita lurus, ketika hidup kita berjalan dalam perintah Tuhan. Yang pertama yang bisa kita lihat pada ayat yang kelima disebutkan, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Jadi seperti cermin tadi yang mengkoreksi kita, maka ketika kita berjalan dalam firman itu, ketetapan Tuhan itu, ketika Tuhan menyelidiki hati kita, ketika Tuhan memeriksa kita, kita tidak akan malu di hadapannya. Kita tidak akan malu ketika kita berdoa di hadapannya. Bahkan kita tidak akan bahasa Malungnya terbador. Kita tidak akan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Dalam arti seperti ini, tidak ada orang yang tidak menyukai kebaikan. Tidak ada. Sekalipun banyak orang yang mungkin iri ketika kita melakukan hal baik. Tetapi ketika seseorang diperlakukan baik, tentu dia akan merasa senang seperti itu. Nah, begitu halnya dengan kita. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan terang itu, mungkin akan banyak hambatan yang kita hadapi. Tetapi seperti apa yang pernah saya katakan, bahwa melakukan hal baik saja, ada saja orang yang tidak setuju dan sepakat dengan perbuatan kita. Apalagi ketika kita melakukan yang tidak baik. Bukan hanya manusia yang tidak sepakat, tetapi Tuhan pun tidak setuju. Tuhan pun tidak berkenan kepada kita. Maka dari itu, upah dari apa yang kita lakukan itu adalah ketika kita tetap berjalan dalam firman Tuhan, kita tidak akan jadi batu sandungan kepada orang lain. Apalagi terkhusus kepada orang-orang yang percaya. Kita mungkin bisa menjadi batu sandungan kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang jahat. Tetapi kita akan benar-benar berjalan dalam terang itu dan menerima berkat yang daripada Tuhan, yang sumbernya hanya daripada Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedua yang bisa kita lakukan, kita dapatkan adalah kita akan bersyukur. Di ayat yang ketujuh, kita akan bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Suka duka dia pakainya. Suka duka dalam kehidupan kita dipakainya untuk mengajarkan kita bersyukur kepada Tuhan. Maka ada istilah yang mengatakan, kita bersyukur karena bahagia itu tidak benar, tetapi kita berbahagia karena kita mampu bersyukur. Maka bersyukur itu, sekalipun kita dalam keadaan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kita tetap bisa dimampukan untuk bersyukur. Nah, ketika dalam keadaan terpuruk, anak-anak tidak mau mendengarkan kita, ketika situasi yang berat yang kita hadapi, maka orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mau untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dalam hidupnya. It's okay dia menangis, it's okay dia merasakan marah, it's okay dia merasakan kecewa. Dia harus jujur, kita harus jujur. Secara manusiawi kita akan marah, secara manusiawi kita akan kecewa pada suatu situasi. Misalnya ketika kita ditinggalkan, ketika kita disakiti, ya it's okay, kita memang sakit. Tetapi sebagai orang yang berpegang pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, kita tidak akan terus menggenggam rasa sakit itu. Tetapi kita mampu melihat dari kacamata Allah, melihat bahwa setiap pergumulan, tantangan, dan apapun itu dalam kehidupan kita, sakit penyakit itu adalah sebagai jalan, cara yang diizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan kita, untuk semakin memurnikan iman percaya kita, untuk semakin memampukan, menguatkan kita, dan semakin melekat kepada Tuhan. Dan kita pun pada akhirnya mampu melihat hal positif dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Jadi semua itu bukan karena kekuatan kita, saudara-saudara yang terkasih, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, disebutkan bahwa ketika kita berada dalam firman Tuhan, alurnya Tuhan,
maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita tetap percaya, berpegang pada perintahnya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dia tidak akan pernah meninggalkan dalam situasi senang, dalam situasi susah, situasi kaya, miskin, apapun situasi kita, Tuhan tetap ada bagi orang yang percaya, bagi orang yang berseru kepadanya, bagi orang yang mengucap syukur. Jadi bukan saya katakan bahwa orang kaya tidak baik, orang yang berjabatan tidak baik, tetapi kembali lagi, apakah kekayaanmu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah jabatanmu bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolonganmu misalnya? Apakah keadaanmu sekarang yang mapan bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang berkekurangan? Nah, itu perlu dipertanyakan. Seperti poin yang siapakah yang berbahagia itu tadi, poin yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir, bagaimana kita tetap bisa berkelakuan bersih, berkelakuan yang berkenan, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah terutama, yaitu ketika kita mau tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Pada ayat yang ke-9 disebutkan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan mampu jika kita mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan yang benar. Kita akan selalu diintip seperti singa yang mengaum. Iblis itu akan mengikuti kita selalu. 1 Petrus 5 ayat 7. Dia seperti singa yang mengaum, yang berusaha untuk menerkam kita, untuk membuat kita jatuh seperti Adam dan Hawa yang ditipu oleh ular. Dia licik sekali, daging kita lemah. Dia bisa memanfaatkan itu sekalipun roh kita penurut. Tetapi kekuatan yang sejati, kekuatan yang sesungguhnya yang kita dapatkan dari firman Tuhan, firman itu menjadi kekuatan sehingga sekalipun dalam situasi resesi kita tidak akan korupsi, kita akan berlaku jujur. Sekalipun berkekurangan, kita dapat menjadi berkat kepada orang lain, apalagi ketika kita berkelimpahan. Jadi kita tetap bisa menjaga kelakuan kita itu hanya ketika kita mau disirami dengan firman Tuhan, dipupuk dengan firman Tuhan, seperti tanaman itu. Ketika kita tidak siram itu tanaman, ketika kita tidak pupuk itu tanaman, maka panas terik matahari dapat menyengatnya, dapat merusaknya, dapat membuat dia layu dan gugur ke bumi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari tetap berpegang kepada firman Tuhan. Saya mau bertanya, apakah kamu bahagia? Tuhan Yesus memberkati.